Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu ya. Kembali lagi di channel Jejak Safa Erkan, channel yang membahas tentang staycation, tempat wisata, dan tempat kuliner. Jadi jangan lupa ya untuk di like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video baru dari kita. Ini masih video lanjutan dari liburan kita di Garut. Buat yang baru nonton video ini, jangan lupa tonton dulu video sebelumnya biar ceritanya lebih nyambung. Nah, di hari ketiga ini kita bakal pindah hotel lagi. Kali ini kita akan menginap di Hotel Santika Premier Garut. Sebenarnya jarak dari Hotel Harmoni ke Santika tuh deket banget, cuma sekitar 10 menitan aja. Tapi karena waktu itu masih sekitar jam 12 siang, setengah 12. Sementara jam check ini kan baru mulai jam 2 siang tuh. Jadi daripada kita bosen nunggu di hotel, kita putusin buat cari makan siang dulu teman-teman. Sekarang kita lagi menuju ke arah kota Garut. Karena Garut terkenal banget dengan bakso acinya, jadi kita pengen cobain langsung di daerah asalnya nih. Oh iya, sedikit cerita nih teman-teman. Ini adalah video terakhir kita liburan selama di Garut. Jadi total kita menginap tuh selama 3 malam 4 hari. Terus selama di sini kita sengaja pindah-pindah hotel supaya bisa ngerasain suasana yang berbeda di setiap penginapannya. Terus buat teman-teman yang mulai bosen liburan ke Bandung, mungkin sesekali bisa coba geser sedikit ke Garut. Ternyata tuh Garut punya banyak tempat menginap yang nyaman, pemandangannya juga bagus, dan menurutku tuh wajib banget buat dicoba. Jadi kalau lagi cari destinasi liburan yang gak terlalu jauh tapi tetap oke, tetap seru, Garut bisa jadi pilihan yang pas nih. Nah, nggak terasa kita udah sampai di Bundaran Simpang 5 nih. Artinya kita udah deket banget sama tujuan kita. Dan ternyata lokasi bakso acinya pas banget ada di pinggiran Bundaran Simpang 5 ini. Jadi gampang banget buat ditemukan teman-teman. Ini dia bakso aci acai. Penasaran dong seenak apa sih bakso aci yang terkenal? Dan langsung kita cobain di daerah asalnya loh. Yuk langsung kita order. Teman-teman bisa lihat sendiri ya untuk pilihan menu dan harganya sudah lengkap ada di buku menu ini. Selain bakso aci, di sini juga ada mie yang tingkat kepedasannya tuh bisa disesuaikan. Terus ada aneka cemilan, ada dessert, dan ada aneka minuman. Oh iya, bakso aci Aceh juga menjual bakso aci dalam kemasan yang belum dimasak. Nah, ini dia pesanan kita. Aku pesen bakso aci yang ngacai banget, itu pakai tambahan ceker teman-teman. Kalau Paksu pesen bakso aci yang ngacai aja itu tanpa ceker. Soalnya emang kan si Paksu nggak doyan ceker ya. Padahal ceker enak loh Paksu. Terus aku minumannya pilih matcha. Sebenarnya kita juga tuh pesen cimol isi mozzarella. Sayangnya pas dateng cimolnya belum sempet kerekam. Tapi serius deh, cimolnya tuh enak banget sampai aku nambah pesen lagi karena anak-anak tuh suka banget. Terus buat bakso acinya juga, aduh, kalian pencinta pedes wajib banget cobain bakso aci acai. Kalau ke Garut jangan lupa nih mampir nih. Karena enak banget, aku recommended banget. Serius deh. Ya udahlah ya, sekarang udah selesai makan. Kita mau lanjut perjalanan ke Hotel Santika Premier Garut. Video perjalanannya kita singkat aja ya teman-teman.
Dan akhirnya kita sudah sampai di Hotel Santika Primer Garut. Pokoknya buat teman-teman yang mau menginap di sini, gak perlu khawatir soal rutenya. Mau berangkat dari arah manapun tinggal pakai Google Maps aja, karena lokasinya sudah akurat dan sangat mudah ditemukan. Sesampainya di hotel, aku langsung drop off semua barang bawaan kita di lobi. Sementara Paksu lanjut parkir kendaraan. Area parkirnya cukup luas, jadi bisa menampung banyak mobil. Buat yang bawa motor juga tenang aja, karena di sini tersedia area parkir khusus motor. Sekarang kita masuk ke area lobi. Lobinya tuh luas banget dengan konsep open space yang modern, tapi tetap ada sentuhan tradisionalnya. Salah satunya terlihat dari motif batik yang menghiasi lantainya tuh. Jadi kesannya tuh elegan tapi tetap khas Indonesia. Di sini juga tersedia banyak sofa yang nyaman buat menunggu proses check-in. Pas kita datang, kamar kita ternyata belum siap. Jadi pihak hotel mengarahkan kita untuk menunggu di area restoran sambil menikmati welcome snack dan welcome drink yang sudah disediakan. Pilihan minumannya juga ada kopi dan ada teh hangat. Terus ada minumannya dingin juga. Kalau nggak salah waktu itu ini rasanya sih kayak Thai tea ya. Tapi maafkan ya kalau aku salah. Terus untuk cemilannya ada uli goreng, ada bolu, dan ada kacang. Lumayan banget kan buat ngemil sambil nunggu kamar siap. Nah, ini dia kolam renang yang berada di area lobi. Dari tadi anak-anak tuh udah ribut banget. Udah gak sabar gitu, pengen langsung berenang. Ada yang samahan gak sih kayak aku? Kalau misalnya kita nginep tuh di hotel, pasti kalau ngajak anak-anak yang dicari itu kolam renangnya. Waktu kita datang kemarin, memang kondisi hotelnya tuh lagi rame banget. Tapi proses pelayanannya tetap cepat dan ramah, jadi nggak perlu menunggu terlalu lama. Nah, akhirnya kita udah dapat kamar. Kamar kita ini di lantai 2. Oh ya, check-in di Hotel Santika Primer Garut ini tidak dikenakan uang deposit ya teman-teman. Oke deh, sekarang saatnya kita room tour. Pertama, kita lihat dulu area tempat tidurnya. Di kamar ini terdapat tempat tidur dengan ukuran king size. Jadi cukup luas dan nyaman banget buat kita tidur berempat. Terus disediakan juga 4 buah bantal yang empuk. Di sisi tempat tidur, tepatnya di depannya ini ada lampu tidur dan di bagian bawahnya juga tersedia stop kontak atau untuk meletakkan remote TV dan AC. Untuk televisinya sendiri sudah menggunakan smart TV ya. Kamarnya juga sudah dilengkapi AC dan yang paling penting tersedia juga petunjuk arah kiblat untuk teman-teman yang ingin beribadah. Di belakang tempat tidur ada meja kerja lengkap dengan telepon. Lalu di sebelah kanannya terdapat area penyimpanan pakaian yang dilengkapi beberapa gantungan baju, ada laundry bag, serta sandal hotel. Di bagian atasnya juga ada cermin yang berukuran besar. Selanjutnya kita lihat area minibarnya. Di sini sudah disediakan teh, kopi, dan 2 botol air mineral gratis. Selain itu juga ada safety deposit box untuk menyimpan barang berharga. Terus disediakan juga mini chiller untuk menyimpan minuman, serta tempat sampah yang tertata rapi. Sekarang kita lanjut lihat area kamar mandinya. Kamar mandinya menurut aku cukup luas, bersih, dan terawat dengan baik. Di area wastafelnya tersedia 2 buah gelas untuk berkumur, hair dryer, dan kita juga diberikan tambahan 2 botol air mineral. Untuk perlengkapan mandinya juga sudah cukup lengkap. Di sini juga tersedia cermin yang ukurannya besar
Terdapat juga tempat sampah di dalam kamar mandinya. Lalu untuk area toiletnya ini juga sangat bersih, disediakan keset toiletnya, dan di atasnya kita disediakan 2 buah handuk mandi dan 2 buah handuk untuk muka. Untuk area showernya semuanya berfungsi dengan baik. Tersedia rain shower dan hand shower yang tentunya sudah dilengkapi dengan water heater, jadi nyaman digunakan kapan aja. Sabun cair dan sampo juga sudah disediakan oleh pihak hotel. Nah, sekarang kita balik lagi ke area kamar. Dari atas kasur aja kita sudah bisa menikmati pemandangan yang cantik banget. Tuh, Masya Allah, hijau-hijau semua pemandangannya. Tapi spot favoritku di kamar ini adalah area balkonnya. Tuh, Masya Allah. Dari sini kita bisa melihat pemandangan pegunungan yang hijau dan hamparan sawah yang luas. Di area balkon juga sudah disediakan 1 buah kursi dan meja kecil. Jadi enak banget kalau mau duduk santai sambil menikmati udara segar. Selain itu tersedia juga jemuran baju yang praktis buat menjemur pakaian renang atau handuk setelah dipakai. Masya Allah, indah banget sih. Bikin suasananya tuh terasa adem dan bener-bener bikin rileks, iya gak sih? Ini bener-bener sejauh mata memandang, ijo-ijo semua, Masya Allah. Sekarang kita lanjut ke area outdoor water playground. Soalnya dari tadi tuh anak-anak aduh ribut mulu ngajakin ke kolam renang, udah nggak pada sabar mereka. Di sini untuk lokasi outdoor playground outdoor ini berada di bagian belakang hotel, teman-teman. Dari yang kolam ikan tadi kalau ke arah gedung Santika primernya itu kan ke kiri, ini kita ke arah kanan. Terus di sini juga untuk permainannya juga cukup lengkap, cukup banyak. Tuh ada ember tumpah, terus ada ayunan, ada prosotan. Pokoknya seru banget deh buat anak-anak main di sini. Dijamin anak-anak bakalan seneng, happy kalau diajak main di sini. Tapi pas kita datang kemarin suasananya lagi cukup sepi. Mungkin karena airnya dingin kali ya. Soalnya meskipun cuma main air dan kena cipretan sedikit, tetap terasa dingin. Jadi anak-anak juga nggak main terlalu lama di sini dan langsung minta pindah ke kolam renang. Oh iya, jarak kolam renang ke area playground outdoor ini juga agak jauh, teman-teman. Jadi agak PR sih kalau untuk bolak-balik. Tapi sebelum ke kolam renang, aku mau kasih lihat dulu untuk area nge-gymnya ya. Soalnya area nge-gymnya tuh gak jauh dari area playground ini, tinggal turun ke bawah sedikit. Sekarang aku mau kasih lihat kalian area tempat nge-gymnya. Jadi kita keluar dari pintu kecil ini, teman-teman. Oh ya, di sekitar area playground ini juga tersedia toilet yang bersih dan terawat. Jadi praktis banget buat para tamu, apalagi yang habis main air dan ingin langsung bersih-bersih kan. Kalau keluar lewat pintu kecil ini, tinggal turun sedikit dari area playground. Nanti di ujung sana ada area nge-gym. Nih tempatnya di sini, teman-teman, untuk tempat nge-gymnya.
Menurut informasi dari security, area nge-gym ini memang baru aja dibuka. Jadi peralatannya tuh masih belum terlalu banyak gitu. Terus saat kita datang kemarin juga baru ada 2 alat yang terlihat nih, yaitu treadmill dan sepeda statis. Di dekat area nge-gym juga ada lapangan olahraga. Sepertinya ini lapangan padel atau mungkin lapangan bulu tangkis kali ya. Nah, setelah anak-anak puas bermain di playground outdoor, sekarang saatnya kita berenang. Yang bikin betah berenang di sini adalah air kolamnya tuh yang hangat. Jadi nyaman banget buat berenang lama-lama. Anak-anak bakalan happy deh dan gak mau udahan. Oh ya teman-teman, sedikit informasi ya. Jadi kamar yang aku booking mendapatkan fasilitas kolam renang yang berada di area dekat lobi. Jadi akses kolam renangnya menyesuaikan dengan tipe kamar yang kalian pilih. Kalau teman-teman mau meminjam handuk renang, tempatnya itu ada di dekat area toilet ini ya. Nah, ini untuk toilet yang ada di area kolam renang. Toiletnya juga bersih dan terawat dengan baik. Bersebelahan dengan area toilet, di sini ada area indoor playground. Sayangnya, waktu kita datang, area tersebut sedang ditutup nih karena masih dalam proses perbaikan. Malam harinya kita mau makan malam di salah satu rumah makan yang ada di kota Garut. Tapi sebelum berangkat aku mau ajak teman-teman lihat dulu suasana Hotel Santika di malam hari. Menurutku suasana lobi dan area kolam renangnya jadi terasa lebih cantik dengan lampu-lampu yang menyala. Ini tuh sekitar jam 6-an selesai sholat maghrib kita langsung berangkat. Soalnya kalau kemalaman biasanya jadi makin males buat keluar. Awalnya kita sempat kepikiran buat makan malam di hotel. Tapi setelah dipikir-pikir sayang juga ya kalau lagi di Garut tapi nggak sekalian nyobain makan di salah satu rumah makan yang ada di sini. Akhirnya kita memutuskan buat keluar cari makan. Untungnya jarak dari hotel ke rumah makannya juga nggak terlalu jauh, cuma sekitar 15 menit perjalanan. Terus rumah makan yang kita tuju ini lokasinya deket dengan tempat bakso Aci Acai yang tadi siang kita datengin. Oh iya teman-teman, aku mau sedikit cerita nih, ini pengalaman pribadi kita ya. Jadi selama perjalanan menuju pusat kota Garut di malam hari, menurut kita di beberapa titik penerangan jalannya tuh masih terasa minim. Jadi suasananya agak gelap. Mungkin kedepannya lampu jalan bisa ditambah lagi supaya perjalanan malam tuh terasa lebih terang, nyaman dan aman kan ya bagi para pengguna jalan maupun wisatawan. Nah, akhirnya kita sudah sampai di resto tujuan kita. Untuk area parkirnya memang agak terbatas. Untungnya pas kita datang ada satu mobil yang baru aja keluar. Jadi mobil kita langsung dapat tempat parkir di dalam. Alhamdulillah ya, nggak perlu nunggu lama. Ini dia resto Bumi Upi. Begitu masuk ke dalam, suasana nostalgianya tuh langsung terasa. Resto ini mengusung konsep klasik dan estetik yang mengingatkan kita pada kenangan masa lalu. Bahkan banyak yang bilang suasananya tuh mirip seperti rumah nenek. Untuk area makannya juga cukup banyak nih. Kalau suka suasana outdoor, tersedia banyak tempat duduk di area taman dengan konsep open space. Kalau ingin suasana yang berbeda, kalian juga bisa memilih duduk di lantai 2.
Nah, kalau kita pilih duduk di area ini, taman ini, suasananya adem banget. Apalagi karena kita datangnya malam hari kan, anginnya sepoi-sepoi. Di setiap sudutnya juga dipenuhi barang-barang jadul yang dijadikan pajangan. Detail-detail seperti ini justru bikin suasana restonya semakin unik dan menarik banget ya. Lihat deh, barang-barang seperti ini jadi bikin aku kangen masa kecil. Rasanya seperti diajak kembali ke zaman dulu, ya nggak sih? Lihat deh, di sini juga ada jajanan jadulnya juga loh. Jadi makin berasa nostalgianya. Yang bikin resto ini makin ramah keluarga, di sini juga tersedia area bermain anak. Jadi anak-anak tetap bisa bermain sambil menunggu makanan datang. Untuk pilihan makanannya didominasi menu masakan rumahan khas Indonesia. Selain makanan barat, tersedia juga berbagai camilan dan aneka minuman yang bisa dipilih sesuai selera. Soal harga juga masih cukup terjangkau, jadi cocok banget buat makan bareng keluarga. Ini dia pesanan kita. Aku pilih nasi galo, nasi paru serundeng, dan ayam bakar. Buat camilannya kita pesan pisang goreng, sedangkan minumannya ada es cincau dan coklat panas. Sekarang saatnya kita makan. Alhamdulillah perut udah kenyang. Sekarang kita langsung kembali ke hotel. Biar videonya gak kepanjangan, perjalanan balik ke hotel kita skip dulu ya teman-teman. Soalnya kita juga pengen cepet-cepet balik ke kamar supaya bisa cepet istirahat. Selamat pagi. Masya Allah. Kalian lihat deh, pagi ini tuh view-nya cantik banget. Hamparan sawah yang hijau berpadu dengan pemandangan gunung yang terlihat begitu jelas. Ditambah lagi udara di sini tuh sejuk banget. Udah puas menikmati pemandangan dan udara pagi yang segar dari balkon kamar kita. Sekarang saatnya kita sarapan di restoran hotel. Jam sarapan mulai dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Terus seperti biasa, sebelum masuk kita akan ditanya nomor kamar untuk proses pengecekan. Oh iya, waktu kita menginap di sini, si kakak dan adiknya masih belum dikenakan biaya sarapan alias masih gratis. Kita pilih duduk di area dalam restoran, biar lebih nyaman, terus biar lebih deket juga kan buat ambil makanannya. Nah, ini dia area makan yang berada di luar restoran. Cocok banget buat teman-teman yang ingin sarapan sambil menikmati pemandangan alam. Untuk menu sarapannya, pilihannya cukup banyak dan bervariasi. Mulai dari makanan khas Indonesia sampai menu western juga tersedia. Tapi kalau soal rasa, menurutku masih standar ya teman-teman. Bukan yang benar-benar istimewa, tapi pilihannya cukup lengkap. Jadi masih bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Teman-teman bisa lihat sendiri ya di video ini, pilihan makanannya tuh bener-bener banyak dan beragam. Untuk pilihan kuenya juga banyak banget macamnya. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri ya. Penyajiannya juga cantik banget, ditata rapi di rak seperti ini. Jadi terlihat lebih menarik dan menggoda gak sih? Terus ada puding juga. Lanjut ke meja berikutnya. Di sini ada sereal. Serealnya juga cukup banyak, nggak cuma rasa coklat aja. Tentunya dilengkapi dengan susu segar. Dan di sebelahnya ini ada aneka cemilan atau manisan. Terus di sini ada mesin kopi teman-teman, tapi hanya untuk kopi hitam aja. Jadi nggak ada kopi susu atau cappuccino gitu. Jadi only kopi hitam. Terus ini ada aneka pastry, ada roti tawar, dan pemanggang rotinya juga dilengkapi dengan aneka selai. Nah ini untuk meja minumannya. Untuk minumannya juga banyak macamnya, ada infus water dan air mineralnya. Di sini ada kopi, teh panas, dan air putih panas. Lalu lanjut, di sini ada aneka gorengan, ada bakwan dan tempe goreng ini kalau nggak salah. Terus di sini ada mie rebus tuh, jadi kita bisa ambil sendiri, bisa ngeracik sendiri gitu. Enak ya.
Lanjut, di sini ada menu tradisional nih. Ini kalau nggak salah nasi gurih gitu ya. Ada tumis pare, ada tumis ikan asin peda. Nih, ini orek tempe, terus ini ada terong balado. Tuh, ada aneka sambal dan lalapannya juga. Di meja sini ada kue bolu, terus ada aneka dodol. Wah, Garut kan terkenal sama kota dodol ya. Tuh, jadi disajikan juga di restorannya. Terus ini ada soto, tapi aku lupa ini soto Lamongan atau soto apa gitu ya teman-teman, karena aku nggak nyobain kemarin. Di meja sini ada aneka buah potong, disajikannya di atas es batu, jadi kayak masih seger gitu deh. Ini ada salad bar lengkap dengan dressingnya. Lalu kita lanjut, di sini ada bubur ayam lengkap dengan kuah kaldunya. Terus untuk pilihan toppingnya juga banyak, jadi kalian bisa ngeracik sendiri sesuai dengan selera. Lanjut, ini ada lontong sayur. Kemarin sempat nyobain aku lontong sayur, tapi rasanya biasa aja sih. Ini sayurnya, terus ada kerupuknya juga. Lalu di sebelahnya ada jamu tradisional, ada temulawak, kunyit asem, terus beras kencur. Nah, ini untuk aneka bubur manis. Ada bubur kacang hijau, ada kolak, ada bubur mutiara, terus ada bubur ketan hitam. Banyak ya pilihan bubur manisnya. Lanjut, di sini juga ada egg corner. Jadi kita bisa request telur dimasak sesuai selera. Mau omelet, telur mata sapi, atau telur dadar. Semua bisa langsung dibuatkan. Nah, ini dia salah satu menu favorit para tamu di Hotel Santika Primer Garut, yaitu bakso aci. Bakso acinya tersedia dalam beberapa varian. Tuh, jadi banyak macamnya. Dan pilihan toppingnya juga cukup lengkap. Jadi teman-teman bisa ambil dan racik sendiri sesuai selera masing-masing. Nah, ini dia sarapan yang kita ambil. Sengaja ambilnya sedikit-sedikit dulu aja, biar bisa nyobain lebih banyak menu kan. Oh iya, restoran ini juga punya area balkon loh. Tangga menuju balkonnya ada di bagian ujung restoran. Jadi kalau kalian mau sarapan sambil menikmati pemandangan, bisa banget pilih duduk di sini. Masya Allah, view dari balkon ini cantik banget. Hamparan sawah hijau dengan latar pegunungan bikin suasana sarapan jadi makin asik. Nah, ini yang menurutku bikin Hotel Santika Primer Garut punya daya tarik tersendiri dibanding beberapa hotel lainnya. Jadi selama jam operasional sarapan, para tamu ditemani alunan musik tradisional Sunda yang dimainkan secara live. Jadi berasa lagi makan di acara kondangan gak sih? Gak cuma itu, di sini juga ada kit activity seperti berkuda yang pasti bikin anak-anak happy. Setelah selesai sarapan, kita sempat jalan sebentar ke pinggir sawah yang ada di area restoran. Dari sini kita bisa melihat kerbau yang sedang berada di sawah. Masya Allah, suasananya tuh bener-bener asri deh. Oke deh, sekarang saatnya aku spill ke kalian berapa biaya yang kita keluarkan untuk menginap di sini. Kita booking tipe deluxe room dengan pemandangan gunung dengan harga sekitar 1,3 juta per malam. Harga tersebut belum termasuk pajak dan sudah mendapatkan sarapan untuk 2 orang. Kalau menurut kalian gimana? Worth it nggak? Dengan fasilitas yang lengkap, pemandangan yang cantik, dan pengalaman menginap yang kita dapatkan. Sekian review Hotel Santika Primer Garut dari Jejak Safa Erkan. Semoga video ini bisa menjadi referensi buat teman-teman yang sedang mencari penginapan di Garut. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.